GCS adalah sistem penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesadaran seseorang, terutama pada pasien dengan cedera kepala atau kondisi medis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Skala ini terdiri dari 3 parameter utama, yaitu ada respon mata, respon verbal, dan respon motorik. Setiap kategori diberi nilai tertentu dan total nilai GCS dihitung dengan menjumlahkan nilai dari ketiga parameter tersebut. Yang pertama untuk respon mata. Ini untuk mengukur apakah pasien membuka matanya atau tidak dan seberapa cepat ia merespon rangsangan. Apabila ketika diberi rangsangan dan pasien membuka mata secara spontan, maka responnya 4. Untuk respon 3, pasien membuka mata saat diberi suara, misalnya panggilan atau teriakan. Untuk skor 2, membuka mata hanya saat diperintahkan, misalnya disuruh buka mata. Untuk skor 1, tidak ada respon mata sama sekali. Yang kedua, respon verbal. Respon verbal mengukur apakah pasien dapat berbicara atau tidak, serta seberapa koheren kata-kata yang diucapkan. Untuk skor 5, apabila pasien berbicara dengan jelas, orientasi penuh, misalnya tahu di mana ia berada, siapa dirinya, dan apa yang terjadi. Untuk skor 4, pasien bingung tetapi masih bisa berbicara dengan kata-kata yang tidak terlalu jelas. Apabila pasien mengucapkan kata-kata yang tidak koheren atau suara yang tidak jelas, maka diberi nilai 3. Apabila pasien hanya mengeluarkan suara atau mengerang, maka diberi nilai 2. Dan untuk skor 1, tidak ada respon verbal. Yang ketiga, respon motorik itu untuk mengukur seberapa baik pasien merespon dengan gerakan tubuh terhadap perintah atau rangsangan rasa sakit. Apabila pasien menanggapi perintah untuk bergerak, misalnya mengangkat tangan atau kaki sesuai perintah, maka diberi nilai 6. Nilai 5 apabila pasien menanggapi rasa sakit dengan gerakan terlokalisasi, misalnya mencoba menarik tangan atau bagian tubuh lainnya dari rangsangan sakit. Untuk skor 4, pasien bergerak sebagai respon terhadap rasa sakit dengan gerakan umumnya. Skor 3, pasien menunjukkan gerakan abnormal, misalnya ekstensi atau tubuh kaku dan tegang. Untuk skor 2, pasien menunjukkan gerakan abnormal, misalnya fleksi tubuh yang tidak wajar. Skor 1, tidak ada respon terhadap rangsangan. Untuk penilaian total GCS, setelah menilai 3 kategori mata, verbal, dan motor, Anda dapat menghitung skor GCS dengan menjumlahkan skor untuk setiap kategori. Tingkat kesadaran dibedakan menjadi beberapa tingkat, yaitu yang pertama komposmetis, itu nilai GCS-nya 14-15, di mana kondisi seseorang yang sadar sepenuhnya baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya dan dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan pemeriksa dengan baik. Untuk apatis, nilai GCS-nya 12-13, di mana kondisi seseorang yang tampak segan dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Sedangkan delirium nilai GCS-nya 10-11, yaitu kondisi seseorang yang mengalami kekacauan gerakan, siklus tidur bangun yang terganggu dan tampak gaduh, gelisah, kacau, disorientasi, serta meronta-meronta. Somnolent itu nilai GCS-nya 7-9, yaitu kondisi seseorang yang mengantuk namun masih dapat sadar bila dirangsang, tetapi bila rangsang berhenti akan tertidur kembali. Sopor nilai GCS-nya 5-6, yaitu kondisi seseorang yang mengantuk yang dalam namun masih dapat dibangunkan dengan rangsang yang kuat, misalnya rangsangan nyeri tetapi tidak terbangun sempurna dan tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Semikoma itu nilai GCS-nya 4, yaitu penurunan kesadaran yang tidak memberikan respon terhadap pertanyaan, tidak dapat dibangunkan sama sekali, respon terhadap rangsangan nyeri hanya sedikit, tetapi refleks kornea dan pupil masih baik. Sedangkan yang terakhir koma itu nilai GCS-nya 3, yaitu penurunan kesadaran yang sangat dalam, memberikan respon terhadap pertanyaan, tidak ada gerakan, dan tidak ada respon terhadap nyeri. Beberapa pasien mungkin tidak dapat dinilai menggunakan GCS karena kondisi atau pengobatan yang sedang dijalani. Kondisi yang mempengaruhi penilaian GCS, yang pertama pasien yang terintubasi, yang kedua pasien yang mengalami gangguan pendengaran, 3 pasien yang mengalami defisit intelektual atau neurologis,
Yang keempat, pasien yang mengalami kelumpuhan akibat stroke atau cedera saraf. Yang terakhir, pasien yang mengalami gangguan bahasa atau trauma pada wajah dan mata. Lanjut soal pertama. Seorang pasien datang ke ruang gawat darurat setelah kecelakaan lalu lintas. Anda memeriksa tingkat kesadaran pasien dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Pasien membuka mata saat diberi rangsangan nyeri. Pasien tidak dapat berbicara tetapi hanya mengeluarkan suara samar atau geraman. Pasien menunjukkan gerakan motorik yang menarik diri dari rangsangan nyeri. Berapa nilai GCS pasien tersebut? A. GCS 7, B. GCS 8, C. GCS 9, D. GCS 6. Jawaban yang benar adalah B. GCS 8. Pada soal, pasien membuka mata saat diberi rangsangan nyeri, sehingga respon matanya diberi nilai 2. Untuk respon verbal, pasien mengeluarkan suara samar atau geraman, maka diberi nilai 2 juga. Untuk respon motorik, pasien menarik diri dari rangsangan nyeri yang diberi nilai 4. Sehingga total GCS-nya 2 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 8.